Oke anak-anak, kita membahas soal yang kemarin. Yang pertama adalah tanggal 2 Februari perusahaan mantan telah menyetor sejumlah modal. Berarti logikanya ketika disetor modal maka modalnya bertambah. Modal bertambah tempatnya dikredit. Oke. Terus setelah itu biasanya modal itu berupa uang. Biasanya loh ya. Sehingga kalau berupa uang berarti kasnya bertambah. Tempatnya di debit. Kenapa? Karena kas adalah bagian dari harta. Oke, paham nggih? Berarti kas bertambah di debit 30 juta. Kenapa bertambah? Karena modalnya juga bertambah 30 juta. Membacanya bagaimana? Kas pada modal 30 juta. Oke, lanjut. Soal selanjutnya, 10 Februari perusahaan mantan membeli kendaraan tapi secara kredit. Berarti kalau kredit itu kan utang. Kalau utang logikanya kendaraan sudah masuk perusahaan tapi kita belum mengeluarkan uang, kan utang. Berarti kendaraannya bertambah, uangnya tapi tidak berkurang. Yang bertambah adalah utangnya. Oke, kendaraan di debit, utang di kredit. Paham nggih? Oke. Selanjutnya adalah 12 Februari, perusahaan mantan menerima pendapatan 1 juta secara tunai. Berarti logikanya mendapatkan pendapatan dan sudah berserta uangnya. Di situ berarti logikanya adalah diakui kas bertambah, ya kan? Di debit, dari mana kasnya? Dari pendapatan yang bertambah itu tadi. Membacanya berarti kas pada pendapatan 1 juta. Selanjutnya, 15 Februari memberi peralatan secara kredit 5 juta. Berarti sama kayak kendaraan tadi ya. Peralatan sudah masuk ke perusahaan tapi karena utang kita tidak mengeluarkan uang. Berarti uangnya tidak berkurang. Pengaruh nggak pada kas? Ya enggak lah, kan uangnya tidak berkurang. Yang pengaruh adalah utang. Utangnya bertambah, peralatannya juga bertambah. Peralatan bertambah di debit karena peralatan adalah bagian dari harta. Dan utangnya bertambah. Utang bertambah tempatnya di kredit. Selanjutnya 18 Februari perusahaan mantan telah membayar beban air 150.000. Berarti membayar beban diakui beban kita itu sudah dicatat. Kalau bebannya dicatat berarti bebannya bertambah karena sudah kita bayar. Kita bayarnya pakai uang berarti pengaruhnya pada kas. Kasnya berkurang. Kas berkurang tempatnya di kredit karena kas adalah bagian dari harta. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini beban air bertambah di debit karena kan kita mengakui beban bertambah tuh. Berarti beban bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Pengaruhnya seperti itu. Membacanya beban pada kas 150.000. Selanjutnya adalah tanggal 20 Februari perusahaan mantan telah mencatat pendapatan 1.500.000 tetapi belum diterima uangnya. Berarti uang kita masih di orang lain karena urung dibayari, begitu loh. Kita sudah bekerja tapi urung dibayari. Berarti itu namanya adalah piutang. Nah, seperti itu. Harusnya mendapatkan uang tapi belum mendapatkan uang. Oke. Tidak apa-apa, itu namanya piutang perusahaan. Berarti harta kita di orang lain. Berarti secara logika kita mengakui piutang kita di orang lain bertambah. Piutang bertambah tempatnya di debit karena piutang adalah bagian dari harta. Kenapa piutangnya bertambah? Karena kita tadi mengakui adanya pendapatan. Pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah tempatnya di kredit. Berarti membacanya adalah piutang pada pendapatan 1.500.000. Oke. Selanjutnya tanggal 21 Februari perusahaan mampan membeli peralatan secara tunai. Kalau secara tunai sih penak ya Cah ya. Berarti pasti kas keluarnya karena tunai berarti pengaruhnya pada uang yang keluar. Peralatan bertambah dan kasnya berkurang otomatis karena kita bayar peralatannya kan pakai kas. Oke, selanjutnya
25 Februari perusahaan mantan menerima pendapatan secara tunai. Ya, berarti pendapatan secara tunai berarti kita menerima uang. Kalau menerima uang berarti kasnya bertambah. Kas bertambah tempatnya di debit karena kas bagian dari harta loh ya. Dan kenapa kita mendapatkan uang 2 juta tadi? Karena kita mendapat pendapatan hasil kerja kita. Berarti penulisannya pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah tempatnya di kredit. Berarti bacanya kas bertambah, pendapatan bertambah 2 juta. Oke, selanjutnya tanggal 26 Februari perusahaan mantan menerima 1.500.000 pembayaran piutang tanggal 20. Oh iya, tadi tanggal 20 Februari kan urung dibayar nih tuh sama pelanggan. Lah itu baru dibayar pada tanggal 26 Februari. Berarti logikanya pada 26 Februari itu kita mendapatkan uangnya padahal kerjanya wis waduh dino kae. Berarti ketika mendapatkan uangnya apa pengaruhnya? Pasti pengaruhnya adalah pada kas. Berarti kas kita bertambah. Oke. Kas kita bertambah ditulis pada piutang. Piutang kita berkurang. Loh Bu, kok enggak ditulis pendapatan? Yunda no, kan sudah beda lagi. Kan sudah di piutang, nama akunnya sudah berganti piutang karena diutangkan sama klien itu tadi, seperti itu. Berarti piutang kita berkurang. Karena tanggal 28 Februari perusahaan mantan membayar utang pada tanggal 15 Februari. Oh ya, tadi kan beli apa ya tadi peralatan Kak Kleru ya. Beli peralatan 5 juta itu kan masih utang. Nah, tanggal 28 ini baru dibayar. Berarti 28 ini baru ngetokne duit ngono lho Cah. Berarti pada tanggal 28 ini karena itu berkaitan dengan uang, maka kasnya berkurang. Kan kita tadi mencatat hutangnya banyak tuh Cah, hutang kendaraan, hutang peralatan. Nah, sekarang yang dikurangi adalah hutang peralatan. Berarti hutang berkurang di debit pada kas. Kasnya berkurang karena kita bayar utang pakai duit. Berarti kas berkurang di kredit. Sudah balance utang pada kas 5 juta. Oke, paham gak anak-anak? Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum.